Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai stres, penyakit, dan coping. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai coping stres. Pengertian dari coping stres adalah proses yang dilakukan setiap waktu dalam lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Dapat disimpulkan, coping itu sendiri adalah segala usaha individu untuk mengatur tuntutan lingkungannya, segala konflik yang muncul untuk mengurangi ketidaksesuaian yang berasal dari individu maupun lingkungan, dan sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi berbagai stres. Coping ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu ada hubungan antara coping dan peristiwa yang membuat stres merupakan proses yang sangat dinamis. Coping bukanlah tindakan satu kali yang diambil seseorang, melainkan serangkaian tanggapan yang sering terjadi seiring waktu, di mana lingkungan dan orang tersebut saling mempengaruhi. Yang kedua itu ada reaksi emosional. Nah, di dalam itu termasuk kemarahan atau depresi merupakan bagian dari proses coping. Seperti juga tindakan yang dilakukan secara sukarela untuk menghadapi peristiwa tersebut. Selanjutnya ada proses coping terhadap stres. Nah, dia ini memiliki dua faktor. Yang pertama ada eksternal dan internal. Faktor eksternalnya ini yang pertama ada sumber yang nampak seperti uang dan waktu. Contohnya itu dapat berupa sebuah keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi dia melakukan copingnya itu dapat berupa pinjaman dari bank atau membeli makanan dengan menggunakan kartu kredit. Yang kedua ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini diperoleh dari sistem kekerabatan keluarga, kelompok profesional, atau para tokoh masyarakat yang didasarkan oleh kepentingan bersama. Selanjutnya itu ada faktor internal. Nah, yang pertama itu gaya coping yang sudah biasa dilakukan. Nah, gaya coping ini merupakan bagaimana seseorang tersebut melakukan copingnya itu yang biasa dilakukan terhadap stres yang dia hadapi dan masalah yang dia hadapi. Nah, baru selanjutnya akan diproses. Yang pertama itu ada stresor. Nah, stresor itu merupakan pengalaman atau peristiwa. Nah, pengalaman atau peristiwa tadi itu akan ditafsirkan dan dievaluasi. Selanjutnya akan dilakukan respon oleh coping. Barulah akan terjadi kegiatan oleh coping itu tersendiri. Selanjutnya ada pengertian stres dan cara mengurangi potensi dari stres. Nah, definisi stres itu adalah pengalaman emosional yang negatif disertai dengan biokimiawi, fisiologis, kognitif, dan perubahan perilaku yang diarahkan baik untuk mengubah peristiwa stres atau menyesuaikan diri dengan efeknya. Selanjutnya ada stresor. Nah, stresor itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan peristiwa atau keadaan yang menantang secara fisik atau psikologis atau pemicu dari stres itu. Selanjutnya ada beberapa cara mengatasi masalah stres. Yang pertama itu ada bercerita kepada teman. Nah, di saat kita sedang mengalami stres tersebut, ada baiknya kita bercerita kepada teman, saudara, keluarga, atau mungkin kerabat yang sangat dekat dengan kita. Nah, tanpa tidak sadar, tubuh kita saat sedang bercerita itu mengeluarkan aura yang negatif pemicu dari stres tersebut. Yang kedua ada belajar menerima. Belajar menerima di sini seperti menerima kekurangan pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu mengubah hal dari diri kita menjadi apa yang orang lain inginkan. Di era sekarang, banyak sekali remaja yang mengalami stres sampai ke stres berat seperti depresi karena kurangnya menerima keadaan dirinya. Fokuslah untuk menjadi pribadi yang lebih baik secara perlahan dan berkonsentrasi untuk mengembangkan hal-hal positif yang Anda miliki dan dengan tidak ada paksaan atau tuntutan dari siapapun. Nah, yang ketiga ada berdoa. Dengan menekan diri pada agama adalah cara yang tepat untuk memperbaiki diri dengan selalu beribadah karena akan membuat dampak positif bagi tubuh dan pikiran kita. Yang keempat ada menyibukkan diri. Nah, saat kita melakukan hal-hal yang positif yang mungkin berdampak untuk lingkungan kita, nah itu tuh merupakan cara kita mengatasi masalah stres kita sendiri. Selanjutnya ada mengurangi reaksi stres atau manajemen stres. Nah, manajemen stres merupakan upaya penggunaan sumber daya manusia secara efektif guna mengatasi gangguan mental dan emosional yang muncul akibat suatu tanggapan atau respon. Langkah-langkah manajemen stres yang pertama adalah analisa masalah.
Dalam langkah ini, kita menganalisa atau mencari sumber masalah dengan memberi pernyataan apapun kepada diri kita sendiri. Yang kedua, menemukan inti masalah. Setelah menganalisa masalah, kita dapat menemukan akar dari permasalahan. Yang ketiga itu mencari solusi. Dari inti masalah, kita dapat memikirkan solusi apa yang tepat untuk masalah yang sedang kita hadapi. Yang keempat, melakukan konsultasi berbicara dengan orang lain yang dapat kita percaya dan dapat memberikan saran. Yang kelima, mengatur ulang penataan kondisi hidup. Yang keenam, mediatif. Langkah ini ditunjukkan guna menenangkan diri, merenung, meditasi, dan relaksasi. Yang ketujuh ada mengevaluasi diri, mengumpulkan persiapan yang harus dilakukan saat terjadi hal-hal serupa yang memicu stres. Selanjutnya ada penerakatan mengatasi stres. Yang pertama itu ada relaksasi otot. Nah, relaksasi otot ini merupakan pernafasan yang lambat dan dalam suatu usaha yang sadar untuk memulihkan ketegangan otot. Yang kedua ada biofeedback. Nah, biofeedback ini dapat dilihat dari fungsi tubuh hingga tekanan tertentu yang dikendalikan secara sukarela atau sadar. Yang ketiga itu ada meditasi. Meditasi merupakan mengaktifkan suatu respon relaksasi dengan mengarahkan ulang pemikiran seseorang jauh dari dirinya sendiri. Selanjutnya ada dampak akibat dari stres. Yang pertama itu ada dampak dari fisiologis. Orang-orang yang biasanya stres itu dia akan mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot, dan lain-lain. Yang kedua itu ada dampak dari psikologisnya. Dia itu akan merasakan keletihan emosi, jenuh, terjadinya depersonalisasi, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga menurun pula rasa kompeten dan rasa suksesnya. Yang ketiga itu pada dampak perilakunya. Manakala orang stres menjadi distres, prestasi belajarnya akan menurun dan sering terjadi perubahan tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, level stres yang cukup tinggi akan berdampak negatif pada kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan, mengambil langkah yang tepat. Yang ketiga itu biasanya mahasiswa yang overstress akan seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok 3. Bila ada yang kurang dan salah, kami mohon maaf. Terima kasih.